Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Perkenalkan, nama saya Nunu Fujisha Fitri dari kelas 2 FPGSD. Di video pembelajaran kali ini, kita akan menjelaskan mengenai materi tentang perpindahan kalor. Yuk simak baik-baik video berikut ini. Sebelumnya, saya ingin bertanya, apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu kalor? Dalam kehidupan sehari-hari, kalor disebut dengan panas. Nah, sumber panas yang terdapat di bumi yaitu yang pertama, matahari, yang kedua, api, yang ketiga, listrik, dan energi panas bumi. Jadi, apa itu kalor? Kalor adalah perpindahan energi panas yang terjadi pada suatu benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Pernahkah kalian merasa bingung mengapa pakaian yang dijemur lama-lama pakaian tersebut akan menjadi kering, atau pada saat kita main pada siang hari lama-lama sinar matahari akan terasa panas ke dalam tubuh kita sehingga kita menjadi gerah. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, peristiwa tersebut dapat terjadi karena adanya perpindahan panas. Lalu, bagaimana panas dapat berpindah? Perpindahan panas dapat terjadi melalui 3 cara. Yang pertama, konduksi, yang kedua, konveksi, dan yang ketiga dengan radiasi. Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan simak video berikut. Yang pertama yaitu konduksi. Konduksi ialah suatu perpindahan kalor yang melalui zat perantara tanpa disertai dengan perpindahan zat perantara tersebut. Terjadi pada benda padat yang berbahan logam. Contoh konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mengaduk air panas, ketika kita memanaskan sendok di dalam api, dan ketika kita memegang badan teko yang dipanaskan. Salah satu ujung besi, maka partikel yang ada di dalam besi tersebut akan bergerak sehingga ujung besi lainnya akan menjadi panas. Itulah yang menyebabkan terjadinya konduksi. Yang kedua yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara dengan disertai perpindahan zat perantara tersebut biasanya terjadi pada benda cair ataupun gas. Coba perhatikan ilustrasi berikut. Ini adalah air yang dipanaskan. Lama-lama, air tersebut akan bergerak ke atas. Nah, itulah yang disebut dengan perpindahan panas secara konveksi. Partikel-partikel air di dalamnya akan terus bergerak karena adanya perpindahan panas dari api menuju air. Contoh konveksi dalam kehidupan sehari-hari. Saat tangan kita berada di atas api unggun, saat kita memanaskan air, terjadinya angin darat, dan terjadinya angin laut. Yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara dan dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Biasanya terjadi pada ruang hampa. Seperti panas matahari yang jatuh ke bumi. Contoh radiasi dalam kehidupan sehari-hari, ketika menjemur pakaian, panas matahari yang jatuh ke dalam tubuh kita, dan ketika mengerami telur ayam dengan melalui bantuan cahaya lampu. Nah, teman-teman, kita sudah belajar mengenai perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Sekarang perhatikan ilustrasi gambar. Perpindahan panas apa yang terjadi pada saat kita bermain api unggun seperti yang ada pada gambar? Coba kalian cermati ya. Ternyata ketika kita bermain api unggun, kita telah membuktikan bahwa adanya perpindahan panas. Ketika kita membakar kayu ataupun benda lainnya, itu termasuk ke dalam konduksi. Ketika kita mendekatkan telapak tangan kita dari samping, itu termasuk radiasi. Dan ketika tangan kita diletakkan di atas api unggun, itu termasuk konveksi.
Nah, itulah penjelasan dari materi perpindahan kalor. Selamat belajar teman-teman, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.